Selamat siang siswa-siswi kelas 7A, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran fisika. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang beberapa penggunaan alat ukur untuk besaran panjang. Oke, yang pertama kita akan melihat alat ukur yang pertama yaitu mistar. Oke, nah sebelum kita belajar membaca mistar, Ibu mau sampaikan bahwa ketika menggunakan sebuah alat ukur untuk melakukan pengukuran, hal yang paling diperhatikan adalah posisi mata saat membaca skala alat ukur tersebut ya. Jadi di sini Ibu punya gambar posisi mata yang benar saat kita membaca skala. Nah, yang benar adalah mata kita harus tegak lurus dengan skala yang dibaca. Jadi jangan pada posisi miring seperti ini atau yang seperti ini. Nah, ini menyebabkan terjadi kesalahan dalam membaca skala. Misalnya 6,5 kita bisa membaca jadi 6,6 atau mungkin 6,4 karena posisi mata kita yang tidak benar. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang berikut adalah setiap alat ukur punya tingkat ketelitian berbeda-beda. Nah, di sini tingkat ketelitian ini biasanya disebut juga dengan nilai skala terkecil atau NST. Kita singkat dengan NST, Ibu ulangi, nilai skala terkecil yang berbeda-beda. Nah, pada mistar pun, mungkin mistar yang besi didesain dengan NST yang lebih kecil dibandingkan dengan mistar yang plastik, tergantung dari proses pembuatan skalanya. Nah, untuk itu di awal membahas tentang mistar, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menentukan NST dari mistar itu sendiri. Nah, di sini Ibu punya gambar salah satu contoh mistar yang sering Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menentukan NST dari mistar, yang pertama adalah kita memilih skala yang berdekatan. Ibu ambil contoh misalnya 0 dengan 1. Nah, bisa juga skala lain 1, 2, 2 dengan 3 dan seterusnya ya. Di sini Ibu ambil antara 0 cm dengan 1 cm. Yang kedua, langkah yang kedua adalah hitunglah jumlah skala di antara 0 dengan 1 cm. Nah, di antara 0 dengan 1 di sini ada 10 skala ya. Kita jangan menghitung garis tetapi menghitung spasi. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat jangan menghitung garis karena bisa kelebihan ya. Oke, sehingga untuk menentukan NST dari mistar yang ada pada gambar ini diperoleh dari skala terbesar yang kita pilih tadi dikurangi dengan skala terkecil dibagi dengan jumlah skala yang ada di dalamnya, yaitu 1 cm dikurangi 0 cm dibagi 10. 1 kurang 0, 1 cm dibagi dengan 10 hasilnya adalah 0,1 cm. Atau kalau kalian sudah belajar konversi satuan kemarin, 0,1 cm dibawa ke milimeter itu dikali dengan 10. Sama dengan 1 milimeter. Jadi bisa menggunakan satuan cm, bisa juga menggunakan satuan milimeter. Oke, selanjutnya kita akan membaca skala mistar. Nah, pasti banyak dari kalian sudah mahir menggunakan alat ukur ini ya. Kita akan mencoba beberapa nomor. Yang pertama adalah untuk gambar ini. Ya. Ada sebuah benda yang diukur panjangnya yang berwarna biru. Ini kebetulan diletakkan dari skala 0 ya. Oke. Maka kita akan membaca sesuai dengan NST yang kita hitung tadi. Di sini dia lewat dari 2 cm, berarti skala utamanya kita gunakan 2 cm. Kelebihannya ada berapa strip? Kita hitung 1, 2,
3, 4, 5. Maka 5 dikali dengan 0,1 cm sama dengan 0,5 cm. Sehingga 2 cm ditambah 0,5 cm sama dengan 2,5 cm. Ingat, dalam menjumlahkan bilangan bulat dengan bilangan desimal, posisi angka itu harus sesuai dengan statusnya. Artinya, sebagai satuan harus ditulis lurus dengan satuan. Persepuluhan ditulis persepuluhan. Misalnya ada ratusan ditulis lurus dengan ratusan. Karena ketika kita menjumlahkan dan posisi atau kedudukan angka itu salah, maka hasilnya juga salah. Oke. Selanjutnya untuk nomor yang kedua, ini adalah cara menghitung menggunakan mistar juga ya. Ini menghitung panjang pensil. Ini dari 0 sampai ke sini ya. Berarti skala utamanya adalah 3 cm. Kelebihannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka 9 itu kita kali dengan NST dari mistar yaitu 0,1 cm. Nah, 0,1 dikali 9 sama dengan 0,9 cm. Nah, lihat kalau satuannya sudah sama, maka kita boleh menjumlahkannya seperti contoh nomor 1 di atas. Hasilnya adalah 3,9 cm. Oke, soal yang berikut. Soal yang berikut adalah panjang benda yang terukur. Nah, di sini skala utamanya adalah 3 cm. Nah, lebih dari 3 berarti kita tulis di sini 3 cm. Kelebihannya itu kita tuliskan tanda tambah di sini. Kemudian kelebihannya berapa? Ternyata berada di antara 4,5. 4 lebih ya. Berarti kita pakai 4,5 dikali 0,1 cm. Hasilnya adalah 0,45 cm. Sehingga 3 cm ditambah 0,45 cm sama dengan 3,45 cm. Kita ke alat ukur panjang yang kedua yaitu jangka sorong. Secara keseluruhan alatnya seperti tampak pada gambar. Jadi kita akan melihat bagian-bagiannya dulu. Yang pertama adalah skala utama. Kemudian ada pengunci, ini. Kemudian ketiga adalah skala nonius atau vernier. Kemudian yang keempat adalah rahang geser bawah. Yang kelima adalah rahang tetap bawah. Kemudian yang keenam adalah rahang geser atas. Kemudian yang ketujuh adalah rahang tetap atas. Jadi pada rahang tetap ini ada skala utama ya. Jadi sepanjang ini ada skala utama. Di bagian atas ini dalam satuan inci, sedangkan di bagian bawah ini dalam satuan sentimeter dan milimeter. Nah, skala utama pada jangka sorong ini seperti pada mistar ya. Nah, kemudian pada rahang geser ini ada skala nonius atau skala vernier. Ini nanti kita akan lihat skalanya lebih jelas pada gambar selanjutnya. Nah, alat ini mengukur panjang benda, tetapi spesifikasinya lebih ke pengukuran benda-benda yang memang tidak bisa diukur dengan mistar. Contohnya adalah mengukur diameter luar dan dalam benda, seperti diameter luar kelereng atau diameter luar dan dalam cincin, ya. Nah, itu agak sulit kalau kita gunakan mistar ya. Kemudian bisa juga untuk mengukur kedalaman tabung yang sangat kecil. Nah, misalnya tabung reaksi. Itu agak sulit kalau kita menggunakan mistar. Nah,
Untuk menggunakan jangka sorong, maka seperti biasa kita perlu mengetahui NST atau nilai skala terkecilnya. Nah, untuk menentukan NST pada jangka sorong itu caranya adalah NST pada skala utama, jadi skala utamanya seperti mistar, ini sebagian sebagian saja skalanya, kemudian dibagi jumlah skala nonius, Nah, ada beberapa macam desain skala pada jangka sorong, di mana khusus pada skala nonius ini ada jumlah yang berbeda dia punya skalanya. Kalau kita lihat pada gambar yang pertama ini, antara 0 dengan 1 masih ada skala paling kecil. Sehingga kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya sampai di sini, maka kita akan mendapatkan 20 skala pada skala nonius. Nah, kalau di sini ada 20, maka nilai skala paling kecil, ini skala paling kecil berarti nilai skala berdekatan ini berapa nilainya? Maka diperoleh dari NST skala utama, ini seperti mistar berarti 0,1 cm. 0,1 cm dibagi dengan 20 cm. 0,1 cm bagi 20 itu hasilnya adalah 0,005 cm atau dibawa ke milimeter dikali dengan 10 menjadi 0,05 mm. Nah, ada juga desain jangka sorong yang skala noniusnya hanya ada 10. Nah, jadi tidak ada desain di bagian tengah ini ya. Maka kita cukup menghitung saja jumlah skala yang ada pada skala nonius adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, hanya ada 10 skala ya. Jadi, untuk menentukan NST-nya, kita ambil dari NST skala utama, yaitu 0,1 cm, seperti pada mistar, kita bagi dengan 10. 0,1 cm dibagi 10 berarti hasilnya adalah 0,01 cm. Atau dibawa ke milimeter menjadi 0,1 mm. Nah, biasanya dalam buku pelajaran itu orang lebih menggunakan satu NST yang ini ya, 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi yang di atas itu jarang digunakan, tetapi sebenarnya sama ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran panjang dengan menggunakan jangka sorong ya. Oke, untuk mengukur benda itu harus diletakkan di bagian sini ya. Jadi tergantung kita mau mengukur apa. Kalau mengukur diameter luar, maka bendanya sebaiknya ditaruh di sini. Kemudian mengukur diameter dalam, maka posisi benda harus seperti yang di atas ya. Jadi cincin atau apapun itu untuk mengukur diameter dalam kita letakkan di bagian atas. Kemudian kita kancing pakai pengunci. Kemudian untuk mengukur kedalaman seperti ini ya. Oke. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang pertama. Nah, jika kita sudah melakukan pengukuran, skala pada jangka sorong akan menunjuk seperti ini. Ya, bisa saja bergeser lagi tergantung dari ukuran panjang benda yang kita ukur.
Jadi diameter luar dan dalam itu juga termasuk dalam besaran pokok panjang ya. Hanya istilahnya berbeda. Jadi panjang itu meliputi diameter atau jari-jari atau lebar atau tinggi, tebal itu semua masuk dalam besaran pokok panjang. Oke. Untuk menentukan panjang benda yang terukur di sini, maka yang pertama yang harus kita lihat adalah letak nol skala nonius. Nah, letak nol skala nonius berarti ini. Ada di antara mana ini? Ada pas di garis atau di antara dua garis. Nah, kalau di sini kita lihat di antara dua garis. Ini ditunjukkan oleh arah jempol ya. Oke. Ini berarti 0 ini berada di antara garis 1,1 cm dan 1,2 cm. Berarti kita gunakan skala yang tepat ada di kiri 0. Berarti kita gunakan skala sebelum 0 itu, yaitu 1,1 cm. Nah, selanjutnya, karena 0 ini tidak tepat di salah satu garis, maka kita lanjutkan ke langkah kedua. Jika 0 skala nonius tidak tepat di satu garis pada skala utama, maka pasti ada skala lain, skala nonius lain yang berhimpit dengan skala utama. Di sini kebetulan yang paling berhimpit yang membentuk satu garis lurus dengan skala utama adalah di 6,5. 6,5 ya. 6,5. Berarti 6,5 ini nanti ketika sebelum dijumlahkan dengan skala utama, kita kalikan dulu dengan NST dari jangka sorong, yaitu 0,01 cm. Ya, jadi skala yang pada nonius kita harus kalikan dengan NST dari jangka sorong. Di mana 6,5 kali 1/100 itu hasilnya adalah 0,065 atau 65 per 1000 cm. Nah, setelah didapat ini kita akan jumlahkan dengan 1,1 cm sehingga hasilnya adalah 1,165 cm. Atau kalau mau dibawa ke milimeter dikali 10 tinggal geser komanya ke kanan ya. Kalau dikali 10 hasilnya adalah 11,65 mm. Oke, ini soal yang pertama. Soal yang kedua biasanya juga dimunculkan skalanya saja. Ya, seperti ini. Nah, seperti biasa, langkah yang pertama adalah kita fokus ke 0 pada skala nonius. Dia ada di mana? Nah, kalau dia ada tepat di garis, maka cukup baca skala yang bertepatan dengan 0 itu. Selesai. Tetapi di sini dia berada di antara dua garis. Berarti kita harus menentukan garis yang berada tepat di bagian kiri ini nilainya berapa. Di sini 5 cm berarti 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, dan 5,7. Maka kita gunakan skala 5,7 ini. Ditambah, kenapa ditambah? Karena 0 ini letaknya setelah 5,7. Kelebihannya ini kita akan hitung dengan cara mencari garis skala pada skala nonius ini yang paling berhimpit. Nah, di sini kebetulan garis yang kelima, itu skala kelima, maka 5 itu dikali dengan NST jangka sorong, yaitu nilainya 0,01 cm. Sehingga hasilnya adalah 0,05 cm. Sehingga 5,7 ditambah dengan 0,05, ini harusnya ditambah ya. Oke, hasilnya adalah 5,75 cm.
Alat ukur panjang yang berikut adalah mikrometer skrup. Nah, gambarnya seperti yang ada ini. Bagian-bagian dari mikrometer skrup adalah yang pertama pengunci, kemudian pemutar, kemudian skala Nunius. Ini skala Nuniusnya sampai dengan 50. Kemudian skala utama. Kemudian ada poros geser. Jadi ini bisa dimajukan tergantung ukuran benda yang terpasang di sini. Jadi bisa dimajukan dengan memutar ini. Kemudian ini adalah poros tetap. Oke, selanjutnya alat ukur ini adalah untuk mengukur ketebalan suatu benda yang sangat tipis seperti tebal kertas. Kemudian spesifikasi yang kedua adalah mengukur diameter benda. Contohnya diameter kawat yang kecil ya. Oke. Untuk menentukan NST mikrometer skrup, kita akan menentukannya dengan cara melihat skala utama. Nah, di skala utama ini tidak seperti di mistar dan juga di jangka sorong. Untuk mikrometer skrup, skala utamanya sudah dalam skala milimeter ya. Jadi lebih kecil skalanya. Sehingga dari 0 ke 1 strip itu nilainya 1 mm, kemudian 2 mm, 3 mm, 4 mm, dan 5 mm. Oke. Kemudian karena antara 0 dengan 1 mm ini ada satu garis di tengah ke bawah, sehingga NST atau nilai skala paling kecil adalah setengah dari 1 mm itu sendiri, sehingga NST dari skala utama itu adalah 0,5 mm. 0,5 mm. Selanjutnya, jumlah skala yang ada pada skala Nonius itu maksimalnya sampai dengan 50 ya. Jadi ini meskipun ditulis 0 tetapi bisa juga digantikan dengan 50. Oke, nah untuk menentukan NST-nya diperoleh dari NST skala utama dibagi dengan jumlah skala Nonius. Sama dengan 0,5 mm dibagi dengan 50, hasilnya adalah 0,01 mm, atau dibawa ke cm dibagi dengan 10, 0,001 cm. Berikut adalah cara membaca mikrometer skrup. Nah, saat pengukuran, benda diletakkan pada posisinya seperti ini. Kemudian bisa kita kancing dengan menggunakan pemutar tadi yang ada di sini. Oke. Kemudian nanti ketika kita putar, skala yang ada di sini akan kita baca sebagai nilai panjang benda yang terukur. Oke, Ibu akan perbesar di sini. Nah, untuk membaca skala mikrometer skrup, caranya adalah kita harus melihat skala utamanya dulu. Kita mencari skala utama yang paling dekat dengan lingkaran pada skala Nonius, ya. Garis lingkaran pada skala Nonius. Kebetulan di sini adalah di 3,5, ya. Ini 1 berarti 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Nah, 3,5 itu kita ambil sebagai skala utamanya dengan satuan milimeter. Sedangkan kelebihannya ini kita cari garis pada skala Nonius yang paling berhimpit dengan garis utama dari skala utama ini, ya. Kebetulan di sini pada skala kedua setelah 10 berarti ada 11, 12 ya. Sehingga 12 itu kita kali dengan 0,01 mm, hasilnya adalah
0,12 mm. Sehingga ketika dijumlahkan hasilnya adalah 3,62 mm atau sama dengan 0,362 cm. Ya, prosesnya dari milimeter ke sentimeter dibagi dengan 10 atau kita tinggal geser satu angka ke kiri. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Soal nomor 2, panjang benda yang terukur pada skala mikrometer sekrup berikut adalah, bisa juga dimunculkan hanya skala saja seperti ini, kita tinggal membacanya. Seperti biasa kita akan melihat skala utama yang paling dekat dengan garis atau lingkaran pada skala Nonius ya. Di sini 4 yang paling dekat sehingga kita gunakan 4 mm. Sedangkan skala Nonius yang paling berhimpit dengan garis utama ini adalah di angka 30. Maka 30 dikali dengan 0,01 mm sama dengan 0,3 mm. Sehingga panjang bendahnya sama dengan 4 mm ditambah 0,3 mm sama dengan 4,3 mm. Oke, selanjutnya ada tambahan dari Ibu juga bahwa selain mistar, jangka sorong dan juga mikrometer sekrup, ada juga jenis alat ukur panjang lain yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun di sini Ibu tidak membahas satu persatu karena alat ukur ini skalanya sama dengan mistar ya, sehingga kita tidak perlu membahas detail seperti pada alat ukur panjang sebelumnya. Kita cukup melihat spesifikasinya saja, seperti meteran lipat. Ini ukurannya apa? Skalanya seperti mistar, tetapi mungkin ukurannya lebih panjang. Bisa dilipat, terbuat dari kayu atau juga plastik. Nah, ini biasanya digunakan oleh para tukang untuk mengukur panjang benda yang berbentuk siku. Jadi bisa dilipat, ketika ada sudutnya dilipat seperti itu. Ya. Kemudian pita meter atau sering disebut dengan pita ukur. Nah, ini biasa kita dapatkan pada tempat penjahit. Ini sama dengan mistar skalanya, tetapi sedikit lebih panjang dan didesain dari bahan tertentu plastik sehingga bisa dipakai untuk mengukur panjang benda yang tidak lurus, seperti lingkaran lengan atau pinggang dan lain sebagainya. Kalau pakai mistar agak sulit. Kemudian yang berikut adalah roll meter. Ini ukurannya jauh lebih panjang daripada alat ukur sebelumnya dan biasanya digunakan untuk mengukur panjang jalan atau panjang dari tanah ya, yang ukurannya lebih dari 2 meter. Untuk menguji kemampuan kalian dalam memahami materi ini, maka Ibu memberikan 3 contoh soal tentang bagaimana cara membaca mistar, jangka sorong, dan juga mikrometer sekrup. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Jangan lupa subscribe.